Akhirnya si Ujang tetap kekeh nih mau ngencing. Kita udah sempet larang, udah Blay, nggak usah lah, tahan aja dulu, kuat lu. Ya. Ah, udah kebelet banget gua, kata dia kan. Kita udah coba tahan nggak bisa, larilah dia ke dekat pohon itu. Nah ternyata dia kencing di belakang pohon itu bang. Si Ujang ini. Si Ujang terlalu maksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Klimaks Misteri bersama gue Nanda Aditya. Sebelumnya gue mengucapkan banyak terima kasih nih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini dan udah subscribe channel ini. Gue doain nih, semoga kalian dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta selalu dalam kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Dan adapun yang sedang sakit, gue doain nih bercepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa beraktivitas kembali. Langsung aja yuk kita capcos. Nah sob, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih sob. Dan dia seorang konten kreator. Dia mau menceritakan tentang pengalaman horornya nih saat perpisahan sekolah yang dimana temennya itu tenggelam. Wah ini cerita epic banget pasti sob. Langsung aja yuk kita panggil narasumbernya yuk. Ya halo Bang Refdi. Wah ini gila keren. Gue kedatangan salah satu konten kreator nih, yang dimana konten kreatornya ini channelnya itu bernama Penatua. Nah ini Bang, Penatua itu artinya apa tuh Bang? Penatua itu pena kan alat tulis ya. Pena tua itu kan sesuatu yang jadul. Oh, sesuatu yang jadul. Sesuatu ibaratnya pena yang bersejarah lah, ada historinya. Oh, dan ini channelnya mengangkat tentang cerita-cerita horor ya? Cerita horor juga Bang. Sama berarti ya. Pendakian juga gitu. Pendakian, urban legend juga gitu. Oh, nah bagi kalian nih simak ya channelnya nih, terus juga subscribe channelnya nih. Banyak sih, gue liat ya, banyak tuh video-videonya yang mengangkat cita-cita. Wah epic banget pokoknya. Nah Bang Ferdi, seperti ini Refdi ya Bang Refdi. Siap. Gua tadi kan lu sempat di belakang kita ngobrol nih tentang pengalaman horor tentang perpisahan sekolah dulu ya. Itu sampai temen lu meninggal gitu. Tahun berapa itu? Kejadian tahun 2007. 2007. Wah gila. Ini udah lama banget ya berarti Bang? Udah lumayan sih Bang, tapi ya keingetan terus lah ya, karena memang yang meninggal ini sahabat deket gua banget. Sahabat deket lu banget ya. Wah sob, lu dengerin kan sob? Ini cerita lu bakal epic nih sob nih. Gua saranin lu nonton sampai habis nih. Karena di sini ada sebab akibatnya kenapa temennya Refdi ini sampai tenggelam ya. Dan juga lu pasang headset di kuping lu nih, bertambah mencekam nih. Sebelum masuk ke cerita, gue mau nyaranin nih buat lu semua yang belum sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Langsung aja, ikan teri, ikan kakap, sebuah misteri terungkap. Ya Bang Refdi, ini cerita ini Bang awal lu nih, tahun 2007 nih, gila udah lama banget nih. Itu lu masih sekolah waktu itu ya? Lagi kelulusan sih, tinggal nunggu ijazah doang ya. Gimana tuh Bang awalnya Bang? Jadi gini, di 2007 itu kalau nggak salah tuh pertengahan tahun. Iya. Kita kan udah setelah ujian nasional tuh, kita nunggu kelulusan, nunggu ijazah turun. Iya. Jadi SKHU ya, kalau surat keterangan hasil ujian udah turun, tinggal di ijazahnya. Nah dari pihak sekolah nih ngadain acara perpisahan, yang dimana tuh perpisahan itu ya kita ya formal lah, intinya formal. Intinya dari sekolahan ngadain, dan karena memang di sekolahan gue ini yang untuk SMK-nya ini perdana lah. Jadi kan sebelumnya SMP doang. Jadi SMP doang, sekarang diadain SMA, dan kelas 3-nya nih closing perdana nih, angkatan perdana nih gue nih. Makanya mungkin mau bikin momen yang epic apa gimana gitu, kenang-kenangan lah ya. Bersejarah lah ibaratnya. Bersejarah perdana nih. Udah, dan di situ kondisi pun di sekolah gue ini cuman ada 2 jurusan dan 2 kelas. Jadi kelas 3 itu ada 2 kelas, kelas 1 2 kelas, pokoknya cuman ada 2 jurusan jadinya. Jurusan doang ya? 2 jurusan. Jadi akuntansi sama administrasi perkantoran doang. Iya. Nah, jadi awal mulanya gini Bang. Nah, gue spoiler dulu dikit ya.
Oke, Jadi di sekolahan ini gue dari kelas 1 sampai kelas 3 gue nggak terlalu dekat sama yang lain. Nah gue cuma dekat sama 2 orang temen gue ini. Gue sebutin aja namanya. Oke, boleh. Si Midun dan si Ujang. Midun sama Ujang. Nah, dengan banyak persamaan kayak dari segi ekonomi, terus karakter segala macem, kita klop lah. Oh, the bestie banget dah lo. The bestie banget bang, sahabat banget lah dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya. Dengan kawan-kawan yang lain tuh kita juga deket. Cuman ya karena memang apa ya kayak ada kesenjangan lah ya, jadi gue mager lah gabung-gabung terlalu akrab sama mereka ya. Lanjut pada perpisahan ini nih, start tuh kurang lebih kita ditentuin di hari H itu berangkat jam 8. Jam 8 pagi ya? Jam 8 pagi. Oke. Nah kita kumpul. Nah, gue datang tuh jam 8 kurang. Posisi tuh si temen gue ini nih, yang memang gue deket ini, si Ujang sama si Midun, udah ada duluan nih. Dia lagi standby sebat lah di depan warung. Jadi kan sekolah gue lumayan bebas lah istilahnya. Dari pihak kepala sekolah nyuruh kita masuk, ya kan, didata semuanya. Start lah kita berangkat. Oke. Jam 8 itu kita berangkat, start. Awal perjalanan nih fun bang, semua bang. Happy lah ya. Semua happy. Maksudnya walaupun gua nggak terlalu membaur sama tim yang lain, ya, sama kawan-kawan yang lain, kita semua happy lah intinya. Jadi di bis ini duduknya, gue di sebelah kiri dekat kaca, si Midun di tengah, si Ujang di tengah, si Midun. Jadi si Ujang kita pepet nih, posisi bertiga nih. Oh iya. Selalu bertiga bang, kita kemana-mana bang. Iya, selalu bertiga dulu ya. Udah ke warkop DKI lo ya. Iya makanya. Ya, jadi karena udah saking dekatnya ya kita bercanda di situ tuh semua normal, si Ujang normal, Midun pun biasa aja, kita fun ya kan, gitaran segala macem. Nah sampai titik dimana kurang lebih tuh sejam lagi mau nyampe ke pantai yang kita mau tuju, ban mobil pecah bang. Ban mobil pecah. Terus? Mau ngomong kita berhenti dulu dong. Yang dimana kenaiknya nih ganti ban. Iya. Nah gue turun nih, ada beberapa anak kelas gue juga pada turun ya kan. Cuman kalau gue turun bertiga ini tujuan gue mau ngencing. Mau kencing. Nah jadi di bis gue ini lupa gue kasih tahu ya. Jadi di bis gue ini bis dibilang bis ya jadul bang. Jadi kan kalau bis-bis sekarang kan udah ada kayak toiletnya, smoking roomnya di belakang. Nah kalau bis yang disewa sama sekolahan gue ini nggak ada. Ya udah di mana tuh kita tiga turun tuh. Beberapa orang turun. Nah kalau yang lain kan cuma pengen ngeliatin doang kan, pengen lihat lingkungan sekitar kan. Ya karena memang itu ibaratnya kayak ladang, tapi bukan ladang, kayak hamparan aja lah bang lah, kayak tanah kosong gitu lah, banyak rumput-rumput ya kan. Cuma terlalu terbuka. Tujuan gua kan mau ngencing ya kan, turun kan. Nyari space lah tuh kita, agak melimpir jauh dari mobil. Ada satu space yang bisa sih sebenarnya buat kencing di situ bang. Cuman gua segan itu dalam artian kayak takut kenapa karena itu space itu pohon gede bang. Pohon gede banget, tapi gue nggak tahu itu pohon apa ya. Kalau dibilang pohon beringin bukan pohon beringin, tapi pohon apa gitu. Pohonnya gede lah ya. Gede ya. Nah itu space paling mantep tuh buat kencing lah istilahnya. Jangan kan barang lo ketutupan, badan lo nggak kelihatan semuanya. Cuman gue lihat posisi pohonnya begitu, gue urungkan niat bang, biarin dah gue tahan dah sampai ke pantai. Jadi lu nggak jadi nih? Gue nggak jadi. Dan si Midun pun sama kayak gue bang. Sama? Gue mendingan nahan rep daripada gue kenapa-napa ya kan, kata dia kan. Oh feelingnya bener nih, sama nih gue sama dia nih feelingnya nih. Nah cuman di situ si Ujang kekeh bang, teman gue yang ngatu nih si Ujang. Dia kekeh, dia dengan alasan dia udah kebelet banget ya kan. Padahal pun gue sama, cuman gue ngeliat sikonnya nggak pas ya kan. Ya walaupun gue agak brutal nih bertiga nih, malu mah punya bang, ya kan? Punya malu lah. Lu ngencing dekat, ibaratnya di ilalang ya kan, kelihatan dari mobil ya kan, segala macam. Akhirnya si Ujang tetap kekeh nih mau ngencing. Kita udah sempet larang, udah Blay, nggak usah lah, tahan aja dulu, kuat lu. Ya. Udah kebelet banget gua, kata dia kan. Kita udah coba tahan nggak bisa, larilah dia ke dekat pohon itu. Nah ternyata dia kencing di belakang pohon itu bang. Si Ujang ini? Si Ujang, terlalu maksain lah. Ya gue mikirnya mungkin beda orang beda pemikiran ya. Mungkin kalau gue kan kena doktrin dari orang tua dulu, mitos tentang apaan itu lah, lu jangan kencing bang gini ya. Kalau gue kan
terlalu terlalu mikirin kayak gitu kan. Gue nggak tahu si Ujang kayak gimana kan. Ya udah kira selesai kencing, kita balik lagi ke bis, nggak lama selesai tuh ban. Udah kelar nih. Ban udah kelar. Okay. Nah sebelum mobil jalan nih, si Ujang udah diem aja bang. Abis kencing tuh kan? Abis kencing, naik ke bis. Tadi kita masih ngobrol di perjalanan dari bawah nih mau ke bis, masih ngobrol. Pas sampai bis, dia diem aja. Ya kan, mobil jalan, masih diem aja. Gue coba ajak ngomong dong. Jadi gue sempet tanya ya kan, lu kenapa Blay? Dia tetap jawab nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Tapi muka lu kayak orang sakit bos, gue gitu ya kan. Jadi tetap bilang nggak apa-apa, ya gue bingung jawabnya. Gue balikin lagi, lu kalau mau obat kan, ibaratnya dari pihak guru nyediain P3K itu kan. Ya udah sedia lah. Iya udah sedia kan pasti kan kemana-mana kan. Jadi jawab aman ya kan, nggak apa-apa, aman kata dia nggak apa-apa gue. Nah diajak ngomong sama si Midun juga sama bang. Gue kira, jadi gini bang, Midun, gua, Ujang ini, walaupun kita bareng nih bertiga nih, cuman si Ujang ini lebih terbuka sama Midun. Oh, dia lebih terbuka sama Midun. Walaupun kita kemana-mana bareng nih, kita maksudnya enak lah, sama-sama enak. Cuman kalau ada apa-apa tuh dia lebih terbuka sama Midun. Nggak ngerti si Midun ini jiwa kebapaannya ada atau gimana, gue nggak paham dah. Pokoknya intinya dia kalau nanya masalah segala macem, ya ke Midun lah. Nah, itu di situ tuh posisi pas habis gue tanya kayak gitu, nggak lama si Midun nanya kan. Dia jawab juga nggak apa-apa kan. Cuman pas gue melimpir dikit dia ngobrol tuh. Ya gue kira, ya kenapa kali kan, ya udahlah. Udah kira acara formalnya selesai nih, ya selesai lah, tukar kado segala macem. Itu kurang lebih jam 3, jam setengah 4 dapat lah momen bebas nih bang. Acara bebas. Okay. Yang dimana ya mau belanja ya kan, ya mau santai lah ya kan. Ya karena gue bertiga ini budgetnya minim bang ya kan. Budget minim. Kita mau berangkat belanja juga apa yang mau dibeli ya kan, duitnya kagak ada ya kan. Akhirnya ya udahlah kita di sini aja stay lah kata gua. Ya udah iya, si Ujang ngangguk aja tuh. Ngobrol bercanda. Nah, jatuhnya kayak gua bercanda sama si Midun doang nih, tektokan sama si Midun nih, dia enggak ngerespon apa-apa. Si Ujang ini ya. Si Ujang ini dia kayak orang kepikiran gimana sih bang? Mungkin lu kalau pernah ngeliat temen lu dikejar-kejar debt collector, bingung kayak gitu dah pokoknya. Jadi kayak berat banget bebannya kan. Nah gue lagi bercanda, ngetuk nih dia. Limpir yuk kata dia. Bingung gue, limpir kemana lu ya kan? Punya duit emang lu belanja kan? Gue gituin, gue kira mau ngajakin limpir belanja, muter. Dia ngunjukin ke arah sono kata dia. Ke arah pojok pantai lah kurang lebih kalau dari rombongan itu jauh ya hampir 100 meteran kali ya, nggak terlalu jauh-jauh banget bang intinya, tapi agak ngejauh lah. Jadi memang itu posisi pantai lagi sepi kan, jadi memang ada di rombongan gue doang ini. Ya gue kira bocah butuh cute time nih ya kan, mau ngobrol, mau sharing ya kan. Pas nih momen terakhir nih kita nih pisah ya kan, ibaratnya abis ini kan nanti lu pada sibuk masing-masing, kita jarang komunikasi lagi nih ya kan. Akhirnya cabut, kita melimpir ke pojok. Ya udah duduk doang bang kita bang. Jadi setelah dari pojok pantai itu kita duduk, bocah diem aja ya kan. Gue kira kan mau cerita apa mau curhat gitu kan, diem aja. Gue bete, gue tiduran aja di pasir ya kan, sama temen-temen si Midun juga tiduran ya kan. Bocah duduk tuh, ya lama bocah ngikut tiduran rebaan. Cuman tadi pas dia duduk itu ngeliatnya ke pantai aja bang. Oh pantai terus si Ujang itu? Iya ngeliatnya ke arah air terus. Maksud gue kan kalau gue kan ini kan pantai sebelah sana, ya gue kayak masih tektokan sama Midun bercanda gitu, jadi nggak fokus ke sana, dia kayak bengong ngeliatin ke sana gitu bang. Ngobrol tiduran, ya gue lagi bercanda ya kan, Blay, lu jadi ntar mau kuliah gitu kan. Si Ujang ya kan. Nah jadi si Ujang ini niatnya dulu dia punya cita-cita tuh mau kuliah bang. Ya walaupun otak pas-pasan tapi tekadnya gede nih bang ya kan. Dia mau ngebanggain orang tua lah istilahnya. Walaupun ekonominya sulit ya kan. Lu jadi Blay mau kuliah, diem tuh gak direspon sama si Ujang. Gue kelepak palanya, Blay lu jadi mau kuliah gitu kan. Maksud gue pengen ya udah di sini ya udah ngobrol, jangan cuma diem doang, bete gue. Si Midun juga tiduran aja sama tuh dia bener. Iya, karena baru tuh ngobrol tuh gue sama Ujang sama Midun ya kan. Nggak tahu nih kata dia, nggak tahu nih, tapi gue pengen sih kuliah kata dia gitu. Tapi ke orang merih gimana sih, muka orang merih gitu. Jadi kayak dibilang agak sedih ya
ya mungkin kayak agak sedih juga. Mungkin gue mikirnya waktu itu masih positif bang, mungkin gue mikirnya dia sedih karena memang ya kayaknya gue mesti belakangin cita-cita gue dah. Gue kayak mesti kerja dulu udah buat orang tua gue, bantu segala macam. Mikirnya mungkin dilema ke situ kali. Gue masih positif tuh bang. Udah dari abis cerita dia diem. Midun tuh, gue tanya, aduh lu mau kemana ya abisnya? Jadi lu mau gawe? Iya jadi gawe kata dia. Gawe di mana emang udah rencana? Belum. Jadi kayak cita-citanya memang nganggur bang. Cita-citanya belum ini terwujud ya. Belum terwujud, belum ada apa ya? Angan-angan. Iya planningnya tuh belum ada kalau si Midun. Dia pengen kerja, cuman lu udah nyoba cari kemana-mana. Belum kata dia. Ya berarti kan memang nggak ada niat ya kan. Ya udah yang ditanya, lu mau kemana bang? Tahu lah tentang lantung aja gue gitu nih kan. Bercandaan aja kan. Udah tuh hening, tiba-tiba si Ujang duduk bang. Jadi dari rebahan duduk, berenang yuk. Lu bayangin, habis rebahan ngajakin berenang, bingung gua. Lu ngajakin berenang tuh? Ngajakin berenang dia, berenang yuk kata dia. Lah Midun bangun, lah ayo kata dia gitu kan. Ya gua larang ya, maksudnya karena posisi di situ tuh ya nggak bisa berenang gua doang bang. Oh, lu nggak bisa berenang? Nggak bisa berenang bang. Jadi gue memang sio gue bukan ikan sio gue. Nah jadi posisi tuh gue larang, bocah tetap kekeh, langsung buka celana si Ujang. Udahlah sini aja lah, ngapain lah, salin ribet gitu aja kan. Udah rebahan sini aja enak kata gue sambil nge-push ya kan, ngerokok kan. Tetap buka celana, jadi pakai boxer doang sama pakai kaos. Terus Midun ayo aja, gue langsung ditarik kan. Ya gue bingung bang, kalah masa gue 2 lawan 1. Iya, lu mau ngomong ikut. Iya, gue mau ngomong ikut kan. Enggak, kayak nggak tahu aja lu gitu nih kan. Gue nggak bisa berenang. Ya udah lu main aja di pinggiran kata dia gitu kan. Ngetuk lagi nih si Ujang, balapan yuk. Ngajakin si Midun. Laguan be lu gue gituin aja kan. Ayo, si Midun mah orang kayak ngerasa tertantang bang. Udah gitu kan memang berdua nih jago berenang ya kan, gue mikirnya. Ya anjir gue ditinggalin dong, lu pada main air gue kagak ya kan kemarin. Ya udah gue main di pinggiran aja lah, kata gue tetap main air, cuman di pinggir banget nih persis. Jadi basah-basah kaki doang kan. Dibilang sama Midun, "Rep, lu wasit ya?" kata dia. Lah, gue lagi aja kata gue nggak bisa berenang, gue suruh jadi wasit. Udah iya kata gue. Ya udah tuh start ya kan. Berenang tuh. Jadi sorry bang, di tengah-tengah pantai itu tuh kayak ada patok bambu. Oh, pembatas kali ya? Gue nggak ngerti. Gue memang bukan anak pantai kan, jadi kayak ada mungkin kayak patok bambu lah intinya, mungkin batas kedalaman kali ya, gue nggak paham. Batas kedalaman sih biasanya itu. Nah acuannya di situ bang, pokoknya dari situ tuh ntar bocah muter balik, yang duluan nyampe dia yang menang ya kan. Ya gue seru jadi juri ya kan. Itu jadi berenang itu udah lautnya itu udah dalam tuh, apa belum tuh? Dibilang dalam sih enggak, kayaknya nggak terlalu dalam. Belum terlalu dalam ya. Ombaknya juga nggak terlalu tinggi juga, mah ada ombak. Jadi agak-agak landai lah kayak tiup angin biasa gitu kan. Nah terus mereka start berenang tuh, gue liatin masih si Midun di depan nih. Bete juga gue ngeliatin orang balapan doang ya kan. Soalnya posisinya lumayan jauh tuh bang, dari pinggir ke tengah itu lumayan jauh kan. Ya gue bete ngeliatin dia balapan berenang, ya gue kagak ngapa-ngapain. Ya gue iseng gue main air aja, gue nyari-nyari batu karang tuh di laut tuh ya kan. Nah jadi gue nggak fokus ke mereka. Nah gue lagi nyari-nyari batu karang kan, gue otomatis gue nggak kesana, gue cuma nunduk ke bawah kan. Kedengeran lah bang suara minta tolong. Suara siapa tuh? Suaranya sih samar, cuman yang gue tahu tuh suaranya si Ujang. Suara Ujang. Suara minta tolong gitu kan. Gue shock kan, gue langsung ke arah mereka dong. Gue langsung buang pandangan ke arah mereka. Itu yang gue lihat tuh si Midun doang lagi berenang ke arah gue. Dari yang tengah itu? Dari situ, pokoknya udah posisi udah muter dia. Udah muter. Nah posisi pas dari tengah mau ke gue ini, gue ngeliat sih Midun doang. Gue di situ masih berpikiran positif. Tadi salah dengar apa gimana ya gue ya? Cuman posisi si Ujang nggak ada nih di belakang Midun nih. Nah jadi gini bang. Jadi sebelum-sebelumnya nih kalau gue ngikut mereka berenang nih, ya si Ujang nih memang suka ngeprank, ngerti nggak? Jadi dia karena memang udah jago ya kan. Jadi di atas nggak ada, ntar tau nongol dari bawah. Ngepur lah ibaratnya. Ngepur ya kan. Gue mikir bocah ngeprank kali ini ya kan. Ya udah gue tungguin ya kan, gue nggak nongol nih. Nyampe lah si Midun ke arah gue. Menang gue kata dia dengan lantangnya ya kan. Menang kan gue kata dia. Gue tegur, "Blay, Ujang mana? Ada lu di belakang gue," kata dia.
belakang lu mana gitu nih kan. Dia lihat, lah iya bocah tadi mana ya orang. Jadi kata si Medun ini pas dia mau muterin bambu itu posisi Ujang masih ada di belakang dia. Posisinya tuh saat Posisinya si Ujang ada di belakang dia. Iya. Nah, lah iya ya bocah yang mana ya kata si Medun. Langsung Medun connect nih sama gua nih. Medun yang ngeletuk. Bocah mah ngeprank mulu, udah tenang aja tungguin aja ntar juga nongol dia. Medun sama mikirin sama gua. Gara-gara sering ngeprank jadi lu pikirannya ngeprank kali gitu ya. Ntar toto nongol di bawah ya kan gitu kan. Gua tungguin berapa lama nggak nongol bang. Waduh, mulai panik dong. Maksud gua ini bocah biasa berenang, ngumpet toto nimbul, cuman nggak lama di air. Karena memang si Ujang ini perokok berat ya kan. Maksudnya dia di rumah juga udah santai banget perokok dia. Jadi kayak gue nggak ngerti ya olahraga, napasnya tuh nggak terlalu kuat kayaknya bang. Nggak nongol, panik lah tuh gue berdua. Si Medun mau nyari sendiri, udah gue cari kata dia gitu kan. Berenang lagi nih, sono. Medun mau berenang, gue tarik dong bang. Iya lu tarik. Mikir satu aja belum ketemu, ya kan? Kalau sampai lu nyebur kenapa-kenapa, gue tinggal sendiri, ya kan? Yang ada gue yang habis ya kan. Udah ntar dulu udah, laporan dulu, guru gue gituin aja kan. Teman kita ini rep kata dia kan. Gue tahu atau gue cari aman aja dulu. Akhirnya dia mau tuh gue tarik, larilah kita ke rombongan nih, rombongan yang dimana tadi stay dulu gitu stay tuh. Dulu. Kita ke rombongan, gue nggak nyari guru, ketemu tuh gue tuh ada 4 orang guru gue tuh lagi ngobrol, gue jelasin di situ, Ujang hilang, gitu. Ujang hilang, dikira bercanda gue bang, nggak direspon gue. Sama guru lu nih? Sama guru gue, dikira bercanda, mungkin lu mentang-mentang lulus-lulusan mau ngeprank gue mungkin gitu kali. Gue nggak paham dah pemikiran mereka. Pokoknya intinya mereka nggak respon sampai di mana ya saking paniknya gue tarik aja kan guru kan. Akhirnya baru tuh mungkin percaya, ayo jalan tuh berapa guru sama 3 atau 4 orang murid gitu teman gue ngikut ya kan. Kita ke sana terus sampai sana tuh nggak langsung dicari, disuruh jelasin dulu kronologisnya. Nah, emang lu ngapain ya kan gini gue jelasin ini baru tuh dicari tuh. Ada yang berenang, ada yang ini cari. Nah pokoknya itu kurang lebih dari jam 4 nggak ketemu, dicari sampai jam 6 kurang kalau nggak salah bang. Nah jadi mau maghrib ya? Mau maghrib. Jadi di tempat di bis, gue nggak ngerti ya perjanjian dari pihak sekolah sama pengelola bisnya gimana. Pokoknya yang di mana jam 6 tuh kita mesti udah arah balik, udah mesti standby balik. Nah itu pencarian nggak ketemu sampai pas sudah mau maghrib itu tuh ya mungkin ada beberapa warga kan yang ngeliat kan ya kayak menjaga warung segala macem. Orang ngapain sih pada rame di situ mungkin ya kan, nyamperin lah nanyain kenapa, dijelasin tuh ada yang salah satu murid hilang segala macem. Ya kira murid-murid yang lain tetap ditarik mundur bang, jadi suruh balik. Kayak gue juga dipaksa balik sama Midun. Nah, cuman karena gue nggak mau kan, gue ngelak mulu. Gue sempat ngumpet tuh di salah satu warung. Gue berusaha ngindarin diri lah, maksud gue biar bisa stay di situ, gue bisa nyari teman gue ini ya kan, bisa bantu nyari kan. Gue ngumpet sama di warung, tetap ketahuan bang. Tarik lah gue suruh balik akhirnya. Sama guru nih. Sama guru gue udah jelasin, Pak, gue mau stay di sini. Ini temen gue, gitu. Nah, ini teman saya Pak. Gue nggak mau temen gue kenapa-kenapa. Gue pengen tahu keadaannya, maksud gue gitu loh. Tetap nggak boleh, suruh balik. Akhirnya gue ditarik mundur, gue dibawa ke bis ya kan, segala macem. Jadi yang stay di sana tuh kurang lebih ada 5 guru yang masih stay di sana. Jadi rombongan tuh ditarik mundur semua bang, pulang semua dan lu ya? Balik semua. Termasuk lu nih? Termasuk gue dengan rasa berat hati ya, dengan kecewa banget gue. Maksud gue pengen stay di situ, gue pengen tahu gimana keadaan temen gue. Ya udah akhirnya yang tadinya di bis itu ya, setelah ini ya, di bis itu yang tadinya sebelum pas kita berangkat pada fun semua, ketawa ketiwi kan segala macam, pas arah balik hening bang, bener-bener hening, sampai yang punya bisnya nggak nyetel lagu. Ya mungkin kayak ya kau nggak ngerti ya, walaupun kita ngerasa dijauhin, mungkin yang lain juga pada care sama kita ya, gua nggak tahu ya, cuma pada sedih semua, pada sedih. Itu kita balik jam 6 tuh akhirnya, pas maghrib kita tarik mundur balik, nyampe rumah tuh kurang lebih jam 9-an. 9 malam. Jam 9-an. Ya. Jam 9-an gue nyampe. Jadi lancar-lancar aja itu bang, perjalanan balik tuh lancar.
kedengeran Nggak tahu. namanya. Jadi perjalanan balik tuh lancar-lancar aja bang. Jadi gue nyampe rumah tuh kurang lebih jam 9 setengah 10-an lah. Iya. Dan situ nggak ada kendala sama sekali. Ya udah akhirnya gue nyampe ke sekolahan, gue mecahan akhirnya kan. Gue sempet ngobrol dulu tuh sebelum cabut sama Midun. Blay gimana ini Blay? Ya, bocah udah kesal banget lah, ibaratnya kayak kalau si Midun ini tipikal orang yang kalau emosi tuh, ya kan gue kesel nih sama pihak sekolah nih. Iya. Semua orang kena walaupun gue temennya. Oh. Jadi bete sendiri orangnya gitu. Kemudian lah istilahnya, bodo amat Ref lah, pusing gue jagain temennya nggak boleh, gue gini-gini ngedumel sendiri lah ibaratnya. Udah kira ya cabut tuh, gue misah sama Midun karena memang rumah kita tuh lumayan jauh bang, beda jatuhnya. Dari sekolahan ke rumah gue kan nggak terlalu jauh lah, gue jalan tuh 20 menitan lah. Kira gue pulang jalan kan, gue dari sekolahan ke rumah. Gue jalan, gue kepikiran aja tuh bang, temen gue bang, gimana kabar si Ujang nih. Nah, udah gitu gue nggak punya alat komunikasi bang. Jadi di zaman gue tuh kayak gue, Midun, Ujang nggak ada megang handphone. Iya, handphone juga tahun tuh 2007 itu 2007 ya. masih zaman-zamannya Tulalit lah, handphone Tulalit lah. Iya, model-model kayak sebut merek nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ya kayak yang ngoceh bang, yang dimana lu bayar pulsa sekali lu ngoceh sampai pusing ya kan. Nah itu kita buat beli yang kayak gitu ya nggak kebeli ya kan ibaratnya. Jadi di rumah itu gue punya alat komunikasi, yang punya alat komunikasi itu cuma nyokap sama bokap gue. Nah udah akhirnya gue mikir ya kan, ya gue dapat kabar dari mana, ya kan? Gue nggak ada info ya. Udah akhirnya gue pulang ke rumah, nyampe rumah ya namanya gue masih kepikiran bang sama temen gue bang. Buka pintu ditegur lah gue sama bokap gue. Kebetulan jadi rutinitas keluarga gue tuh memang ngumpul di ruang tamu nih, ngobrol. Nah pas gue lagi pulang ada mereka ya kan ngeliat ekspresi muka gue bang. Bokap gue ngedumel ya kan, apa lu ya kan, pulang seneng-seneng malah begitu muka lu. Pokoknya begitu bokap gue frontal. Agak udah kata gue, kenapa emang kata bokap gue. Bang ntar lah kata gue mau bebenah dulu bang, maksud gue mau ganti baju. Bu Ibar tuh udah gerah banget gue kan, kepikiran si Ujang aja kan. Ya udah akhirnya gue selesai bebenah segala macem, mandi, ngobrol lah gue sama bokap nyokap gue sama kakak gue, ada adik gue juga kan. Lu kenapa emang kata dia. Gue ceritain lah kronologisnya si Ujang hilang ya kan. Jadi gini. Ah nggak usah bercanda lu kata bokap gue gitu kan, seriusan gue gitu nih. Ya udah doain aja ketemu sehat kata bokap gue gitu kan. Itu ngobrol yang lain segala macem. Udah nih pas lagi ngumpul ya kan, habis gue ceritain tuh semua yang kejadian yang ada di pantai itu. Pantai itu kan sama si Ujang. Ngobrol nggak lama berselang tuh kurang lebih jam 10:30. Ada yang manggil gue bang. Manggil lu nih? Manggil gue, Ref. Nah posisi panggilan pertama gue nggak dengar. Jadi yang dengar bokap gue, nyokap gue sama adik gue. Nah gue sama kakak gue nggak dengar. Kata bokap gue, no temen nyamper kata dia. Siapa sih yang nyamper? Jadi di tongkrongan pun gue nggak terlalu dekat sama yang lain bang. Jadi maksudnya kalau lu mau nongkrong ya nongkrong, nggak mungkin disamper-samper kecuali kalau dia ada urusan butuh nih. Ya udah kata gue, nggak ada yang manggil, gue nggak denger. Tadi ada kata nyokap gue juga gitu kan. Nggak ada gitu. Udah tuh gue acuhin lah ibaratnya. Nah nggak lama tuh hilang kan, nggak ada panggilan lagi kan. Gue ngobrol lagi sama bokap gue. Nah kali ini gue dengar bang, ada yang manggil nama gue, Ref. Nah semua keluarga gue dengar. Positif nih gue mikir orang kali ini ya. Udah orang. Pas gue buka pintu, gue cari nggak ada orang bang. Nggak ada tuh? Nggak ada sama sekali. Gue saking penasarannya sampai jadi di rumah gue nih masuk ke halaman juga ada pagarnya gitu kan. Gue keluar pagar, gue telinga ke samping rumah gue nih, kan kayak jalan gitu kan, nggak ada orang. Gue ke sebelah kanan lagi nggak ada orang. Memang nggak ada orang tuh, jalan posisi tuh di rumah gue tuh jalan mati. Kalau bisa dibilang tusuk sate, mungkin tusuk sate bang. Iya jadi mentok. Ini jalan kayak jalan kecil doang, bukan jalan umum gitu. Jadi udah nggak ada aktivitas, udah gitu portalnya ditutup yang atas ya kan. Gue masuk lagi kan, nggak ada siapa-siapa. Nah, tadi yang manggil siapa? Kata bokap gue, nyokap gue kan. Udah pusing gue, ngantuk gue, tidur aja lah kata gue, tidur aja lah. Gue nggak mau mikir macam-macam, kepala gue udah berat banget kan. Gue masuk ke kamar, tidur tuh seperti biasa, alhamdulillah lancar ya.
Kebangun lah gue bang jam 3. Jadi tipikal gue tuh orang yang kalau tidur tuh beser lah ibaratnya. Pasti mendusin bang. Pasti ada momen dimana buat kencing lah. Iya. Dan kamar mandi gue tuh ada satu di ruang tamu doang. Iya. Ruang tamu. Nah mau nggak mau gue turun dong. Ya udahlah gue kencing dulu lah. Gue bangun, gue kencing, gue masuk ke bawah. Gue masuk kamar mandi normal tuh segala macam. Pas gue buka pintu kamar mandi bang, udah mau ke kamar nih gue nih. Posisi kan gue keset lumayan lama kan. Keset dulu, tutup pintu. Ada lagi yang manggil gue bang. Oh, nama lu lagi? Nama gue lagi. Waduh, manggil gue kan. Gue penasaran nih bang. Iya. Ya kali bocah jam segini nyamper gue. Iya jam 3 pagi kan? Sampai jam 3. Sampai jam 3 manggil gue. Tapi gue kira sama temen gue. Mungkin bisa jadi temen gue ya kan. Iya. Ya udah akhirnya bodo amat lah kata gue. Itu posisi karena sebelumnya juga gue kagak ada dia kan. Maksudnya gue ada yang manggil gue tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Gue langsung naik ke kamar aja kata gue. Gue langsung naik ke kamar. Jadi posisi tuh pas kamar gue tinggal tuh gue tutup bang. Kamar lu nih? Kamar gue. Posisi kamar gue tutup. Nah jadi kasur gue tuh di belakang di belakang pintu persis. Jadi kalau gue buka pintu kebuka lebar baru ketahuan tuh kasurnya. Ya. Nah ini posisi pintu gue tutup. Pas gue masuk, gue buka pintu. Lu tahu bang apa yang gue lihat bang? Apa tuh? Ada si Ujang di sudut kamar gue. Ujang. Posisi lagi jadi kayak orang apa ya? Tengkurap gini nih. Di sudut kamar gua. Jadi pintu, ini kasur sebelah sini nih. Jadi pas gua mau masuk, di situ dia. Itu di situ gua shock bang. Shock lu situ ya? Shock gua. Karena apa? Pintu gua kan dikunci semua. Toh kalau memang ini bener Ujang, lewat mana masuknya bang? Itu gua panik. Gua lari lah gua ke kamar bokap gua. Ke bawah lu? Kamar bokap gua di bawah. Dan pas ke posisi itu gua masuk, bokap gua tidur semua. Nah, dan memang gue nggak pernah tidur sama, maksudnya gue nggak pernah masuk ke kamar nyokap gue lah ibaratnya, nggak pernah, karena gue udah ada kamar sendiri kan. Nah itu baru kali itu tuh gue tidur di situ. Jadi di kamar bokap gue tuh bawahnya kayak ada kasur Palembang gitu kan, modelnya. Gue tidur di situ tuh. Pagi-pagi dibangunin nyokap gue. Dek, ngapain lu tidur sini? Bokap gue juga nanya gitu kan. Nggak apa-apa. Ngapain di sini kata dia kan? Kagak gitu nih, nggak apa-apa. Bokap gue penasaran karena memang gue nggak pernah tidur di kamarnya dia. Gue jelasin lah akhirnya kan, dipepet terus. Bokap gue tuh orangnya kalau ditanya belum dapat jawaban yang pas di hati dia nih, gue disitar terus. Harus dapat jawaban. Mesti dapat jawaban. Gue kasih tahu ada Ujang semalam. Lu gila lu kata bokap gue gitu kan. Ketemu juga belum kan, kata lu hilang di laut kata bokap gue gitu. Ketemu juga belum, lagi juga kan pintu dikunci, kapan masuknya kata bokap gue gitu kan. Ah gue udah masa bodoh lah ibaratnya, gue cuma pengen cerita apa yang gue lihat ya kan, di ibaratnya dibantah kayak gitu sama bokap gue. Ah udah gue masa bodoh dah. Yaudah akhirnya gue balik ke kamar gue tuh, itu posisi itu jam 7-an kalau nggak salah. Bokap gue kan berangkat tuh 8:30 kalau nggak jam 9 pagi. Nah gue masuk ke kamar gue baru rebahan bang ya kan hitungannya. Ibaratnya dibilang tidur lagi, baru tidur ayam ya kan. Bokap gue nyamperin ke kamar, dapat telepon dari pihak sekolah. Telepon dari pihak sekolah, telepon kepala sekolah mungkin nggak tahu gue. Telepon yang dimana tuh gue suruh datang ke sekolahan. Oh lu nih ya? Iya, gue suruh datang ke sekolahan. Itu kalau nggak salah waktu itu gue kesana tuh abis zuhur. Abis zuhur gue kesana. Udah gue bilang ntar sono gitu. Gue tanya ngapain ya pak? Ya nggak tahu, mungkin pihak sekolah pengen tahu ceritanya gimana ya kan. Mungkin kronologisnya gitu, kali ya. Seperti apa. Ya udah akhirnya abis jam 12-an tuh gue jalan nyampe abis zuhur. Dan pas gue mau nyampe sekolahan di tempat biasa gue nongkrong nih, ada si Midun bang. Midun temen gue. Iya Midun kan. Nah, udah dipanggil juga berarti tuh. Nah iya, gue juga mikir lah, ini bocah. Oh berarti gue langsung connect nih, nyari saksi. Maksudnya dalam artian pihak sekolah tuh pengen denger dari saksi yang ada di situ nih dua. Kan gue waktu itu berdua sama Midun. Iya. Gue tanya lah ke Midun, make sure. Blay, lu dipanggil juga? Nah iya, rep lu juga, iya. Ngapain ya? Kata dia gitu kan. Nah gue juga gak tahu ya kan, itu kan masih gak tahu kan. Terus dia neletuk, perasaan gue gak enak ya kata dia.
Ya gue panik bang, gue kan ibaratnya orangnya sugesan ya kan. Gue ngomong begitu ya gue jadi kepikiran juga kan. Dia nanya kayak gitu, ya sebat dulu lah kata gue. Udah ntar dah, habis ini masuk kata gue. Nah, akhirnya ngerokok sebat ya kan. Dah bismillah aja, aman kata gue. Masuklah gue ke dalam sekolahan, ke arah ke ruang kepala sekolah. Gue masuk berdua Midun, pas baru nyampe depan ruang kepala sekolah nih, ruangannya nih. Di depan situ kan udah ada bangku nih, jadi kayak jadi kepala sekolah itu ruangannya nggak masuk banget bang ibaratnya, jadi ruangnya kecil. Jadi kayak di samping TU lah, sekolahan baru lah namanya kan. Di situ udah ada orang tuanya Ujang. Ada orang tuanya Ujang. Ada orang tuanya Ujang. Orang tuanya Ujang, bapak sama ibunya ya. Ya gue mikir ya mungkin mereka mau tahu kronologisnya. Nah gue belum cerita apa-apa bang, udah dimaki-maki bang gue. Sama orang tuanya Ujang? Orang tuanya Ujang. Jadi orang tuanya Ujang tuh berpikir gua sama Midun ini ngelakain si Ujang. Karena kan posisi kan di situ kan ya sekolah juga pada tahu kita bertiga mencar ya kan, dan itu pun gue jelasin ulang, si Ujang yang ngajakin kita misah, ngajakin kita ke sudut lain ya kan, nyari spot buat nyantai ya kan. Tetep tuh orang tuanya nggak terima sama penjelasan gue dimaki-maki bang, buset kata gue. Gue ketemu orang tuanya Ujang sebelumnya memang kita nih sering pindah-pindah inepan lah, ngerti gak? Iya ngerti. Jadi misalkan nih weekend sekarang gue ke rumah Ujang nih, ntar weekend besok Ujang ke rumah gue, ntar kita ke rumah Midun ya gantian gitu. Jadi sama orang tuanya pun kenal dekat gue. Selama gue kenal belum pernah gue ngeliat dia maki-maki kayak gitu bang. Itu perdana gue dimaki-maki, nyesek banget sih bang, nyesek banget ibaratnya dituduh pembunuh lah. Dia tetap nggak mau open minded kalau anaknya ini ya kena kejadian apa segala macem. Sedangkan di situ tuh posisi gue udah jelasin, ini bocah jadi aneh nih setelah habis kencing. Iya, habis itu udah gue jelasin kan? Itu udah gue jelasin bang. Gue juga udah bilang kita udah larang pak. Gue juga sampai nahan ya kan, ibaratnya gue nahan, akhirnya pas turun bis kan baru gue kencing ke toilet kan. Nah ini bocah nggak sabaran, tetap kesana. Nah setelah dari situ tuh gue jelasin segala macamnya, pokoknya sampai detailnya, tetap nggak mau buka pikiran orang tuanya. Dia tetap nyalain gua sama si Midun sebagai pembunuh si Ujang. Bayangin bang, perasaan lu dituduh ngebunuh teman sendiri ya kan. Di situ udah coba dilerai segala macam sama kepala sekolah, tetap nggak mau. Ya akhirnya cabut lah mereka nih berdua nih. Mereka cabut, gue ditenangin sama kepala sekolahan. Ditanya lagi, emang benar kejadiannya kayak gitu? Ya, gue sampai demi Allah ya kan, ibaratnya ya saking dibilang apa ya, apa sih bang, jadi kayak orang kayak nggak percaya banget sama gue gitu loh. Sedangkan memang kenyataan itu kayak gitu. Gue sampai ngomong lah, sampai sumpah segala macem. Ya kepala sekolah akhirnya ngerti kan, ya udah doain aja ketemu sehat kata dia gitu. Jadi dari situ tuh udah mulai tenang, cabut lah gue. Cabut dari ruang kepala sekolah ke depan lagi tuh biasa, gue sebat lagi sama Midun. Itu ngegerendeng bang. Midun pas dia mulai gondok parah bang itu bang. Itu gondok parah, kacau kata gue. Udah sama-sama ngeluapin emosi, gue sama Midun, sama si Midun mecah lah, balik akhirnya. Balik lah, bete nih gue, udah mood udah jelek banget lah istilahnya, ya kan, habis dimaki-maki gitu. Nah balik nyampe rumah biasa tuh gue bebenah, bantuin orang tua lah, karena kan waktu itu memang kita belum ada kesibukan bang. Mau kerja juga ijazah belum turun ya kan. Mau kuliah duitnya kagak gitu kan ya. Udah akhirnya gue bantuin orang tua segala macem. Sampai lah malam tuh, malam masih normal bang. Malam masih normal. Ya udah akhirnya posisi tuh gue waktu itu tuh jam 10-an, gue tidur cepet. Gue berpikir supaya, karena masih keingetan kan si malam tuh si Ujang ada di sudut kamar gue. Gue takutnya kalau gue tidur lama nih, kebangunnya masih jam segitu juga, kegap lagi ntar gue takutnya ngeliat lagi kan. Gue udah ngomong sebelum nyokap gue, tidur di kamar ya? Kagak, ngapain udah punya kamar sendiri, kata nyokap gue gitu kan. Ya udahlah akhirnya gue ngalah lah. Gue tidur, paksa tidur. Tadi susah tidur tuh bang, gue masih kebayang aja kan, masih kepikiran si Ujang ini kan. Nah karena yang posisi dia di sudut kamar ini, stylenya tuh sama persis bang, seperti apa yang terakhir. Iya, pakai boxer, kayak baju kaos gitu, ada tulisannya gitu kan.
Lah udah coba bismillah lah. Nah udah gitu kan lampu kamar gua kan lampunya remang Bang. Jadi dibilang terang enggak, redup enggak. Jadi dibilang samar-samar lah. Karena gua kalau terlalu terang juga nggak bisa tidur. Kalau terlalu redup takut gua. Udah akhirnya gua coba tidur, kira bisa tuh tidur. Nah ternyata lebih parah Bang. Bangunnya jam 1. Bayangin aja. Lebih sore bangunnya. Bangunnya jam 1-an. Kebelet kencing lagi gua Bang. Nah itu posisi tuh gue kebelet kencing, mikir sih Bang, ini gue tahan sampai pagi bisa nggak ya? Ngerti nggak? Gue khawatir yang itu sebelumnya kejadian masih lagi. Ujang muncul itu. Iya, gue khawatir di situ. Tapi udah kebelet parah kan, nggak bisa gue tahan. Ya udah inisiatif gue, pintu gue nggak tutup. Jadi gue buka separuh dengan catatan supaya gue masuk nggak di prank lagi, ngerti nggak? Nggak tahu ada dia lagi. Gue kencing seperti biasa ke kamar mandi, tuh aman tuh gak ada suara segala macem. Naik lagi Bang ke kamar. Pas gue masuk kamar Bang, memang di posisi sudut nggak ada. Pas pintu gue gedein, tiduran di kasur gue Bang. Oh. Itu ada dia lagi. Di situ tuh gue dibilang kayak nge-freeze Bang. Kan sebelumnya bisa cabut langsung tuh gue nge-freeze. Lu diem di situ dah pokoknya tuh. Gue diem di situ. Di berarti gue kayak mau lari tapi kaki lemes Bang. Berarti kayak nge-freeze ya. Karena memang sebelumnya tuh kalau pertama mungkin spontan gue bisa kabur ya. Kedua lu jatuhnya kan udah sebelumnya udah ngeliat ya kan. Pasti udah kebayang kan. Terus itu tuh gue merem udah baca istighfar gue. Pas dapet tenaga tuh lari awalnya ke bawah. Pas gue lari ke bawah, gerbak debu kan Bang, turun tangga lu lari gitu kan. Ya kalau gue mikirnya mau jatuh mau apa, yang penting gue cabut dulu dah istilahnya. Gebuk buka pintu lah paksa bokap gue buka. Nah ternyata bokap gue kebangun. Bokap gue kebangun. Nanya, lu kenapa kayak setanan ya kan, hitungannya kan gerbak-gedebuk malam-malam lu jatuh aja gini, ngomelin tuh gue. Gue panik Bang, masih narik napas dulu kan. Lu kenapa dipepet terus sama bokap gue dah pokoknya, mesti dijelasin kalau bokap gue. Udah Ujang di kamar gitu nih. Belajar gila lu, tadi lama-lama gila lu tadi. Seriusan Pak ada gitu kan. Gue berusaha ngasih inian bokap gue kan. Tarik tuh gue akhirnya bokap gue Bang. Ke atas nih? Ke atas. Bokap gue penasaran kan, bokap gue penasaran. Ditarik lah gue ke atas. Dibuka pintu, gak ada. Hilang tuh. Hilang. Padahal kan tadi habis tiduran nih. Tiduran di kasur gue, cuma posisi ngebelakangin. Jadi posisi dia tuh ngadep ke kaca. Itu baju masih yang sama tuh? Masih dengan baju yang sama, celana pendeknya yang gue lihat banget, khas banget dia. Bokap gue ngomong-ngomong, tuh nggak ada, lu makanya kalau tidur baca doa dulu segala macam gini-gini nih. Ya orang gue udah baca doa ya kan, maksud gue, kan juga gue belum tidur lagi, baru ngencing ya kan, maksudnya dalam keadaan sadar gue gitu. Udah akhirnya gue paksa nih, udah gue tidur di sini dulu di tempat bokap kan. Bokap gue ngelarang tadinya kan, udah lu punya kamar sendiri nih. Gue masa bodoh aja Bang. Udah gue nggak mau dengerin ngomongan bokap gue kayak gimana, itu gue tidur ya, gue langsung masuk ke kamar bokap gue tidur di situ kan. Nah bokap gue di situ mungkin risih kali ya ngeliat gue kayak gitu mulu kan. Paginya dibangunin tuh gue, akhirnya gue bisa tidur kan tuh. Paginya gue dibangunin, bokap gue mesen. Dan ntar bapak tanya sama temen bapak kata dia, maksudnya tentang apa yang gue alami nih Bang, kenapa gitu, ke teman bokap gue. Jadi bokap gue punya salah satu teman tuh yang bisa dibilang ustadz lah, tukang obatin lah istilahnya, tukang obatin. Akhirnya ya udahlah, gue masa bodoh lah, gue mikirnya ya udah serah dah kata gue, yang penting mah kagak ada kayak gini lagi kata gue. Nah udah dari situ tuh selesai, biasa aktivitas rumah tuh gue bantuin nyokap gue bebenah segala macem. Nah setelah kurang lebih jam 12-an tuh gue dapet telepon dari bokap. Jadi bokap nelfon ke nyokap gue, ngasih kabar kalau katanya si Ujang udah ketemu. Oh udah ketemu nih? Udah ketemu, cuma dalam keadaan meninggal. Meninggal. Jadi posisinya udah ketemu, meninggal. Nah kalau kata bokap gue tuh lagi perjalanan ke rumah duka. Jadi dari pantai itu lagi dibawa mau ke rumahnya. Mau ke rumahnya. Ya gue seru bokap gue, ya lu datang, ngerti gak? Jadi kayak lu yaudah lu taksi ya dulu ke sana dah, ya kan, dengan temen lu kan. Jadi juga memang lu udah dulu main bertiga mulu nih kata bokap. Udah nyokap dapet kabar kayak gitu, nyampein ke gue. Nah, di situ tuh gue
kacau sih Bang. Sedih parah ya. Ibaratnya gue masih berpikiran positif, si Ujang ketemu dengan keadaan Selamat. hidup, Iya. selamat ya kan. Posisi tau-tau meninggal ya kan. Di situ berkecamuk lah pikiran gue kan, perasaan gue berkecamuk. Gue pengen datang ke sana, flashback lagi Bang. Gue ke sekolahan dimaki-maki sama orang tuanya. Wah. Coba lu bayangin kalau gue datang, Oh. ya mungkin dibakar kan. Gue sempat mikirnya Oh. apa gue diamuk masa apa gimana. Makanya gue di situ tuh sempat nahan diri tuh gue, jadi nggak langsung berangkat gue. Nahan beberapa lama lah, kurang lebih sampai jam 1:30 tuh inisiatif tuh gue kalau sendiri kayaknya nggak bisa nih, gue nggak berani nih gue. Ya karena memang gue juga nggak ada kendaraan nih Bang. Ya kira jam 1:30 itu gue coba pinjam motor ke temen gue. Jadi teman gue nih kuliah, gue coba pinjam ke temen gue, soalnya dia biasa cabut-cabutan mulu kuliah. Wih, Ya bolos ibaratnya lah. bolos lah. Gue mikirnya free lah nih orang nih. Ternyata bener Bang, pas gue ke rumahnya dia lagi nggak kuliah kan. Gue izin minjem motor segala macem ya kan. Dia gue nggak ngasih tahu gue mau kemana. Gue bilang mau tempat temen gue doang. Gue jemput lah si Midun. Gue datang ke rumah Midun. Nah ternyata dia juga udah dapet kabar kalau si Ujang meninggal. Nah yang dipikirin sama dia sama seperti apa yang gue pikirin Bang. Flashback ke yang waktu di sekolahan. Di sekolahan yang dimaki-maki sama orang tuanya. Nah, gue datang tuh dia masih kaosan, pakai celana biasa, celana pendek. Gue udah pakai baju koko segala macam. Dia ngomong, "Blay, lu masih sanggup nggak?" kata dia. "Lu kuat nggak?" Maksudnya gimana Blay? Gue bilang kan. Ya orang tuanya kata dia gini. Di situ gue buka baju koko, langsung gue buka Bang. Jadi ngedon gue ngedon di situ. Posisi gue ngedon, baju koko udah gue buka, gue taruh, gue sebat di rumahnya, gue nyender. Tapi kalau gue nggak datang, gue nggak bisa ngeliat temen gue buat terakhir kalinya. Nah ya karena gue masih pengen, sebenarnya tuh pengen banget Bang gue ngeliat temen gue buat terakhir kalinya ya. Tapi kalau gue flashback lagi ya, makian orang tuanya tuh bikin gue sakit hati. Dan kali ini yang gue pikirin tuh lebih berat lagi. Waktu di sekolah, di depan kepala sekolah aja gue dimaki-makinya separah itu Bang. Apalagi kalau di rumahnya, yang di mana pasti ada saudaranya, tetangganya, masa lebih banyak. Ya secara nggak langsung gue mikirnya pasti gue bakal dipermalukan. Gue mikirnya gitu. Gue ngobrol sama Midun, "Bismillah aja lah Blay," kata dia gitu kan. Gue pakai lagi tuh baju koko, dia langsung ganti baju, gas tuh gue. Akhirnya gue goncengan sama Midun ke rumahnya si Ujang. Itu posisi gue ke rumahnya Ujang itu udah hampir asar. Sampai di situ tuh. Karena mau gerak mundur lagi, maju mundur Bang. Karena mental gue ngedon, soalnya mental gue udah ngedon duluan. Buat nguatin hati lu. Iya, buat nguatin hati gue ya. Kira bener tuh Bang. Gue nyampe ke rumahnya Ujang yang dimana tuh teman-teman sekolah gue udah rame di sana. Ada beberapa guru yang gue lihat ya, cuma nggak tahu yang di dalam. Makin panik lagi Bang gue Bang. Gue berpikir kalau sampai dimaki-maki nih, sesuai dugaan gue berarti gue dipermalukan di khalayak ramai ya kan gitu kan ya. Tapi dengan kepedean gue, Bismillah lagi aja. Kalau Bismillah aja Blay, aman lah insya Allah. Kita pengen lihat temen kita buat terakhir kali gitu. Aman tuh Bang, masuk ke pagar rumahnya aman. Pas mau masuk ke pintu, ada orang tuanya Ujang di dekat pintu Bang. Gue auto diusir, gue dimaki-maki di situ. Dan di situ bener lagi rame tetangganya, teman sekolah gue, guru gue. Itu gue dimaki-maki dan caciannya sama seperti yang di sekolahan. Dia nganggap gue tuh pembunuh anaknya. Lu bayangin, saking dibilang pedih banget sih Bang kata gue Bang. Ibaratnya dari situ tuh berarti kan gue udah nggak boleh ngeliat temen gue ya kan temen. Udah dijegal gitu. Udah dijegal Bang sama orang tuanya. Ya karena udah malu parah, gue cabut lah sama Midun. Midun cabut ya langsung tuh. Cabut dengan benar-benar emosi parah sih gue kata gue. Gue pengen lawannya orang tuanya kawan gue. Gue nggak lawan ya. Ibaratnya tuduhan yang nggak berhenti. Gue dibilang pembunuh terus ya kan. Kira gue cabut lagi ke rumah Midun. Di situ tuh sebenarnya kalau gue pikir ya, gue mindik-mindik pun masih bisa. Gue paling nggak gue nggak ketemu sama jenazahnya. Cuman gue
ngikut ke pemakaman, ya Iya, kan, harusnya. Cuman karena memang udah emosi parah, gue berdua udah gak kepikiran gue di situ bang. Balik dah lu ya. Balik gue langsung ke tempatnya si Midun. Di situ, wah sama-sama ngedumel lah. Anjing, buat orang kayak gini. Nanti yang ngeluapin emosi kita bareng-bareng lah gitu. Iya. Dari situ selesai tuh. Malam tuh gue cabut bang. Jam 8-an, nggak nyampe, jam setengah 8 habis sisa lah kurang lebih. Balik, gue balikin motor temen gue. Sebelum balik gue ngomong dulu ke Midun. Gue sempat nanya ke Midun, Blay, lu diganggu gak sih? Oh, nanya nih. Gue sempat nanya ke Midun. Oke. Gue ceritain di situ bang, yang gue alami ya. Gue diganggu dari yang suara sampai yang 2 kali gue ngeliat dia nampakin diri. Enggak Blay, mungkin gue nggak ngerti. Dia cuman bilang tuh, dia cuman diimpiin. Dimimpiin di si Midun nih. Pada saat itu dia cuma ngomong, gue dimimpiin doang. Nah, gue nggak ngerti ya. Kesini sih gue tahu, kesini gue tahu kalau dia tuh cuman mau menangin gue. Karena memang yang ngerasa kehilangan buat gue bang, jatuhnya. Ya walaupun lebih dekat mereka ya intens bicaranya. Cuman kalau gue nih tipikal orang yang, lu tuh teman gue, ya udah, pokoknya susah seneng lu bareng sama gue. Jadi kayak ngerasa benar-benar kehilangan. Gue jarang punya temen yang kayak gitu, sahabat yang kayak gitu tuh jarang banget. Gue ngerasa kehilangan lah. Mungkin kalau si Midun kan temennya banyak, gue nggak tahu sih. Akhirnya gue cabut ya kan, sampai rumah tuh jam 7:30 lah habis sisa. Gue balikin motor, gue balik ke rumah udah ada bokap gue. Nah di situ dilema lagi tuh bang. Bokap gue juga orangnya panasan. Kalau gue ngomong gue diusir sama orang tuanya, crash yang ada nanti. Ternyata malah bentrok orang tua gue sama orang tuanya si Ujang ya kan. Bokap gue nanya kan, di mana? Kuburin di mana? Nah dekat rumahnya gue gitu nih. Ada dekat rumahnya makam. Terus gimana orang tuanya? Enggak apa-apa, enggak aman gitu ya kan. Di situ tuh gue ngomong sama bokap gue sama nyokap gue udah nemuin dan gue udah nganterin ke pemakaman. Ya udah lu sono istirahat ya. Jadi lu nggak cerita lah tentang apa yang gue alami di situ. Yang di sekolahan pun gue cerita. Cuman pada saat itu tuh nyokap gue, bokap gue masih mikir, ya mungkin namanya orang tua kehilangan ya kan, sabarin aja, besok juga berubah ya, nggak kayak gitu. Akhirnya gue masuk ke kamar ya kan, bokap gue nyuruh, udah tenangin diri dulu, sholat dulu kata bokap gue. Ya memang gue orangnya malas-malasan mau sholat bang dulu bang. Ya. Bodo amat lah kata gue. Udah akhirnya gue mandi, tidur lah tuh gue. Tidur seperti biasa, kebangun malam-malam tuh jam 2-an kurang lebih. Ya kebelet kencing. Ya biasa lagi. Cuma gue mikirnya gini bang, kali ini gue lumayan agak tenang. Karena apa? Posisi ini si Ujang udah ketemu dan udah dimakamin. Gue berpikiran, ya mudah-mudahan nih udah nggak gangguin gue lagi, ya kan? Dan bokap gue juga belum sempat nemuin temennya. Jadi temennya tuh waktu itu lagi nggak ada di tempat. Jadi belum sempat nemuin temennya. Ya udah akhirnya gue ke kamar mandi tuh. Labas gue ke kamar mandi, aman bang. Pas gue keluar kamar mandi, ada suara lagi bang. Ada yang manggil gue lagi. Manggil lagi nih. Ada yang manggil gue lagi. Suara Ujang bukan? Mirip suara Ujang. Ya mungkin samar ya. Tapi kalau dia walaupun ngomong dari jauh pun, gue tahu itu suara Ujang. Cuman gue nggak dengernya samar-samar. Dan itu tuh gue nggak berani keluar rumah, gue nggak berani ngintip, gue nggak berani nyari. Nah, jadi pas setelah malamnya gue nggak denger suara itu tuh, gue udah nggak berani ke kamar tuh bang. Gue takut ada apa-apa di kamar kan. Gue dari kamar mandi langsung ke kamar bokap gue. Aku tidur di situ tuh. Gue tidur di situ lagi. Pagi-pagi bokap gue ngomel lagi, lalu ngapain sini lagi? Emang ada apaan lagi? Kata dia. Enggak ada apa-apaan kata gue. Ya masih ngecer terus lah. Gue bilang memang nggak ada apa-apaan kan. Gue cuma denger suara dari depan kan tuh. Posisi hampir jam 2 kan. Ya udah bokap gue juga makin pengen ke tempat temennya nih. Pengen nanyain nih anak gue kenapa diganggu ya kan. Mungkin kayak gitu kan. Yaudah ntar bapak cari dah kemana deh. Jadi istilahnya bokap gue tuh hari itu tuh pengen meliburkan diri lah, intinya pengen konsul ke temennya ini kan. Bokap gue berangkat gawe, ya seperti biasa gue bantuin orang tua di rumah tuh. Gue jam 9-an tuh pagi disuruh nyokap gue ke warung. Yang dimana tuh warung itu deket tempat temen gue lah.
rumah temen gue tuh tongkrongan tuh nggak jauh-jauh dari situ lah kebanyakan. Gue ke warung tuh jam 9-an. Nah temen gue yang kuliah nih, yang biasa gue pinjemin motor nih, manggil gue, dia lagi ngerokok depan rumah kan. Rep, mari lu, kata dia. Rep, gue lagi disuruh gitu kan. Sini dulu bentar, kata dia gitu. Samperin lah. Itu kenapa temen lu semalam di rumah, kata dia. Temen siapa lu? Gue gituin aja kan. Temen lu siapa no? Yang waktu itu kesini yang agak tinggi, kata dia. Gue si Ujang. Jadi si Ujang memang waktu itu sempat gue ajak ke tongkrongan lah. Gue juga sering diajak ke tongkrongan mereka. Jadi teman gue cuman sekedar say hello, kenal tampang doang. Nama tuh nggak terlalu ini. Bener gila lu, gitu aja kan. Iya. Seriusan, orang gue ajak ngomong diem aja dia jadi posisi tuh teman gue lewat ke rumah gue tuh kurang lebih jam 2-an juga dia ngomong. Lewat depan rumah gue, dia ngeliat ada si Ujang di depan rumah gue, Bang. Yang dimana jam 2 itu tuh yang gue bilang gue bangun kebelet kencing, yang gue ngedenger ada suara manggil. Nah jadi ternyata ada si Ujang. Ujang di depan rumah gue. Dan temen gue ngomong, bocah lagi kenapa itu, kata dia, pucat banget mukanya. Gue ajak ngomong kagak disautin gue, kata dia. Ya gue tinggal aja, kata gue kira mah memang lagi ada perlu sama lu ya kan. Gue di situ gue nggak ceritain ke temen gue, Bang. Gue langsung cabut tuh gue langsung cabut ke rumah. Gue berusaha masa bodoh dah. Ibaratnya gue udah mikir, wah anjing kok nggak kelar ya kan. Ibaratnya kan yang gue alamin kok nggak kelar. Udah tuh berjalannya waktu, nyampe lah malam, nggak nyampe malam banget sih, habis maghrib lah. Bokap balik tuh, tumben banget tuh, biasa balik bokap jam 9-an kan. Ini jam habis maghrib persis tuh dia datang ke rumah, mukanya marah, Bang. Bokap lu nih? Bokap gue mukanya marah. Ya kalau bokap gue tuh tipikal orang yang kalau gue udah bilang A, dia nerimanya A nih. Kalau gue bohong, abis gue sama dia. Nah jadi bokap gue nanya ke temennya. Nah ternyata ketahuan lah tuh di situ gue sama bokap gue, yang di mana tuh gue belum sempet datangin si Ujang, belum ngelayat, gue belum ke makam ya kan. Nah sama kronologis kenapa Ujang bisa meninggal juga dikasih tahu tuh sama bokap gue. Jadi kalau kata teman bokap gue ini si Ujang, ya jadi ya karena dia ngencing di pohon itu, Bang. Digangguin jadi itu. Jadi penghuni situ nggak terima. Akhirnya si Ujang lah dibuat meninggal, tenggelam di laut. Nah, dan bokap gue tahu kalau gue belum nyelawat, ya gue dimaki-maki tuh bokap gue, lu temen sendiri, kata dia gini, itu kan temen lu gini. Ngomong. Intinya gue diomelin parah dah. Di situ tuh gue baru terbuka sama bokap gue. Iya, diomelin sama orang tuanya Ujang gini. Gue jelasin kronologis yang dimana gue dimaki-maki tuh. Iya, waktu pas di sekolah. Ke rumah, gue ke rumahnya. Dia. Kalau yang ke sekolah kan gue udah cerita. Dan bokap gue berusaha sabar, mungkin memang panik kali, orang tua panik begitu ya. Mungkin orang tua gue juga mikir kalau gue yang ngalamin, mungkin mereka juga sama kayak gitu kan. Nah akhirnya tuh ya udah, abis gue udah ngomelin, gue ceritain segala macem, panas bokap gue, Bang. Bokap gue mau nyamperin balik ke rumah orang tuanya Ujang, ditahan sama nyokap gue juga udah bilang, udah nggak usah lah, kata gue. Ya kan bapak sendiri yang ngomong, wajar orang tua kayak ini, tapi nggak gini lah, maksudnya dia nggak mau kalau gue dituduh pembunuh gitu. Ya udah akhirnya ditenangin sama nyokap gue segala macem, mulai adem lah tuh, Intinya gue udah main-main bokap gue, udah besok lu ke makam tadi, lu ke makam. Ya udah. Berjalan hari, malam gue tidur di kamar tuh. Gue udah berusaha tidur di kamar. Nah, pokoknya gue hari itu tuh benar-benar gue minimin, Bang. Gue kayak biasanya mau tidur tuh minum banyak gue. Jadi beser kan, ntar bangun dusian. Nah kali itu tuh alhamdulillah, Bang. Bablas gue sampai jam 4:30 mau subuh ya kan. Udah mau subuh lah. Nah yang dimana pas gue bangun itu ya udah agak terang kan. Di situ tuh gue agak lega. Ada yang tadinya gue panik banget ya kan, takut ntar gue malam kebangun pengen kencing ya kan. Di situ tuh udah mulai reda lah itu kan. Terus di situ bokap gue ngingetin lagi. Bokap gue sholat subuh, kelar ngingetin lagi kan. Lu jangan sampai nggak ke makamnya lu, kata dia. Lu mesti datang hari ini, kata bokap gue gitu kan. Ya gue bingung, Bang. Gue mau datang, ya gue nggak tahu makamnya di mana. Dimakaminnya di mana, letaknya di mana, gue nggak tahu. Lu nggak nanya dulu sama orang tuanya? Lu nggak berani? Siapa? Orang tuanya si Ujang.
boro-boro bang. Iya. Gue buat ngeliatnya lagi juga takut gue, karena apa ya, gue masih sakit hati juga bang, gue dipermaluin depan orang banyak kan. Betul sih. Akhirnya di situ tuh gue bingung ya kan, gue nyamper lah ke tempat teman gue tuh, pas udah agak siangan gue nyamper tempat teman gue, dan kebetulan memang dia lagi nggak kuliah, lagi nggak ada mata kuliah. Gue pinjam lagi motornya, gue samper ke rumah Midun. Dun, kata bokap gue gini-gini, gue jelasin lah penyebab si Ujang meninggal segala macem. Si Midun juga udah feeling kata dia, karena memang perubahan si Ujang nih drastis nih setelah dia kencing di pohon itu. Ya udah akhirnya gue nanya ke Midun, yaudah yuk ke makamnya kata gue. Lu makam mana lu emang, lu tahu kata si Midun gitu kan. Nah, iya gue juga bingung kan, mikir sebentar. Nah jadi teman sekolah gue tuh ada yang rumahnya nggak jauh dari rumahnya si Midun bang. Jadi masih lingkungan si Midun lah. Si Midun nyeletuk, yaudah tanya sama si bocah aja noh kata dia, kan dia ngikut kemarin. Jadi pas gue ke rumah si Ujang nih yang pas mau ngelayat nih, si Midun papasan sama temen gue yang ini. Dia ingat berarti kan dia datang nih, kemungkinan dia ngikut nguburin. Makanya gue di inisiatif tanya yuk ke dia gitu. Yaudah akhirnya gue nggak pikir panjang nih, gue langsung datang ke dia nih, ke rumahnya dia sama si Midun. Gue nanya, tadi gue minta anterin bang, nggak mau. Gue minta anterin sama dia nggak mau anterin. Alasan capek gue, maksudnya ya karena memang gue dari dulu sama anak-anak yang nggak terlalu deket ya kan, jadi mungkin dia kurang care kali sama gue. Ya udah paling nggak gue dapat clue lah makamin di mana ya kan, terus posisi makamnya itu sebelah mana ya. Dikasih tahu tuh bang sama dia bang, makamnya sebelah makam pemakamannya ini. Nah nanti dia di blok sini, pokoknya dari pintu gerbang pemakaman tuh lampu kayak penerangan itu tuh, lu ngelewatin PJU kayak lampu penerangan ketiga lah pokoknya, lu langsung ambil kiri kata dia. Ya dengan informasi yang minim segitu ya kan, ya gua jalan bismillah aja bang. Maksud gua ya mudah-mudahan aja dilancarin ya kan. Gue start jalan sama Midun ke makam. Nah tadi gue kebablasan bang, jadi 3 apa 4 ya tadi ya dia ngomong ya lampunya. Udah belok aja dulu. Nah jadi langsung belok tuh gue, dari masuk ke pemakaman. Di lampu jalan yang nomor 4 nih, keempat nih, gue langsung belok kiri tuh. Gak jauh ketemu bang makamnya si Ujang. Berarti di belokan keempat. Nah sedangkan teman gue nih, saya ingat gue nih ketiga kan. Nah makanya ya walau-walau ya bang, mungkin gue kayak diarahin kali ya. Udah lu kesini, lewat sini gitu. Jadi kayak yang motor santai aja, jadi kayak cuman bingung 3 apa 4 ya Blay ya. Udah 4 aja jalan depan, ya belok langsung ketemu tuh. Nah di situ tuh meledak lah bang, ibaratnya pecah lah kita semua lah. Nah itu kayak iya parah bang katanya, udah sampai si Midun yang gue lihat orang yang humoris ya, maksudnya ya jangankan ada berita duka segala macem, mau ngapa juga nggak bakal nangis dia sama orangnya. Nangis bang di situ bang, berdua nangis di situ jatuhnya. Ya kita flashback lah sambil cerita ya biasa bang, maksudnya kayak lu ngerasa kehilangan ya kan, lu cerita lu ngapa sih Blay gini di makamnya dia. Sampai gue minta maaf, gue jelasin segala macem kenapa gue nggak bisa ngelawat pas dia lagi ada di rumah. Ya walaupun gue tahu dia pasti tahu ya kan. gue curhatin semua tuh di situ. Cabut lah gue. Akhirnya cabut gue sama Midun. Gue anterin Midun ke rumahnya. Ini nggak lama langsung cabut tuh gue. Gue posisi waktu itu memang udah capek banget bang. Ya orang habis nangis lama ya capek lah ya itu. Capek. Gue balik ke rumah, balikin motor dulu ke tempat teman gue. Nyampe rumah bokap gue udah ada lagi, nanya lagi, negesin, udah kesono lu? Udah kata gue gitu nih. Ya udah mudah-mudahan aja aman kata bokap gue, udah tenang berarti dia ya kan. Dia cuma pengen dilongokin sama lu kata bokap gue gitu. Ya bener tuh bang. Alhamdulillah setelah itu tuh aman. Jadi kayak pas gue malam mendusin lagi, suara udah nggak ada, di kamar gue juga udah aman. Jadi kayak panik gue yang sebelumnya itu kayak tiba-tiba kayak ya udahlah, kayak hilang gitu aja. Udah pasrah. Udah pasrah maksudnya. Ya, intinya gue udah ngedatengin makam lu, gue udah ngunjungin lu, gue udah ngedoain, intinya kayak gitu. Nah nggak lama tuh, ya pokoknya normal tuh, semua normal. Nggak lama tuh hampir 2 mingguan kalau nggak salah. Hampir 2 mingguan, posisi gue juga masih nganggur. Ijazah waktu itu udah turun kalau nggak salah, cuman gue masih belum dapat info kerjaan. Temen gue nih ngajakin mancing.
Oh, mancing. Mancing. Nah gue mikir, gue suntuk ya kan, gue masih kepikiran si Ujang aja. Maksud gue, ya nih bocah, paling enggak kan kalau memang dia masih ada kan gue nganggur pun main ke rumah dia. Dia kan ada kendaraan tuh, ntar kita ngayap kemana, masih ada kegiatan lah. Jadi bener-bener ngerasa kehilangan banget bang. Jadi teman yang paling bisa diandelin lah si Ujang, bisa dibilang kayak gitu. Nah temen gue ngajakin mancing ke salah satu danau lah di Cipondo bang, tahu lah ya, danau Cipondo ya. Nah akhirnya mancing, gue tadi nggak hobi bang, ya gue jangankan beli pancingan ya, gue ngeliat orang mancing aja gedek bang, gue capek-capek pengen beli ya kan itu kan ya kan. Cuman gue mikirnya buat ngilangin kekusutan gue nih, ibaratnya masih kehilangan kayak gini, mungkin gue butuh refreshing lah ya. Akhirnya gue ikut mancing lah, berempat akhirnya gue 2 motor tuh boncengan mancing di Cipondo. Dan gue juga baru tahu kalau pola mancing teman gue ini kalau udah mancing ya fokus, pada diem bang. Oh iya, udah gak ada ngobrol sama sekali tuh. Mikirnya kan kalau mancing orang masih pada ngobrol kan, dikira bercanda-bercanda sambil nungguin pelampung dimakan. Ini kagak pada fokus, ya gue bingung mau ngapain, main handphone gak punya ya kan, mau ngajak ngobrol lu yang lain pada sibuk pada fokus sendiri ya kan. Ya udahlah, pandangan gue tertuju di pancingan gue doang kan. Gue lagi bengong-bengong, dibilang bengong ya kayak bengong lah, fokus lah itu kan. Nah itu gue ngeliat tangan bang. Hah? Tangan keluar dari air, jadi kayak orang minta tolong dari dalam air, tangannya gimana. Itu gue langsung spontan, gue teriak-teriak bang. Gue langsung ke flashback ke si Ujang, tolongin Blay, tolongin. Gue langsung nunjuk ke teman gue ya kan. Gue ditarik sama teman gue langsung. Jadi dari yang tadinya gue di pinggir danau nih, gue langsung ditarik mundur dulu sama teman gue. Lu ngapa Blay? Itu tangan orang, tolongin, kata gue. Mata lu pecah, kata dia kan. Mana ada sih, orang pelampung gue juga antang bang. Sedangkan yang gue lihat sebelumnya tangan begini-begini kayak minta tolong gitu, kayak orang tenggelam gimana sih. Iya. Nah di situ tuh wah gue panik parah, itu seingat gue panik parah. Ditenangin sama temen gue penasaran, barulah gue cerita di situ. Jadi sebelumnya tuh dari awal gue perjalanan ya kayak semacam kejadian yang gue alami nih sama si Ujang sama temen-temen gue belum pernah ceritain ke temen-temen tongkrongan gue bang. Jadi gue nggak terlalu terbuka lah ya, gue ibaratnya bisa dibilang ya, sedikit introvert lah ya. Di situ tuh gue jelasin segala macam kronologis, kayak temen gue hilang, tenggelam ya kan, segala macam. Temen gue langsung panik, yang 3 ini panik, nggak beres lu, tau gini mah kagak usah ngikut lu, kata dia kan. Udah akhirnya balik lah gue berempat ya kan. Jadi mancing sebentar doang tuh bang. Dan yang gue pas gue mau tarik pancingan gue tuh memang air antang bang, tenang. Jadi tangan yang muncul dari dalam air tuh yang kelepak-kelepak kayak minta tolong itu tuh nggak ada. Nggak ada ya, dan teman-teman lu itu juga nggak ngeliat. Temen gue juga nggak ada yang ngeliat. Yang temen gue lihat tuh gue teriak-teriakan, gue mau lari ke air, gue mau nolongin itu, makanya gue ditarik mundur langsung, takutnya nyebur doang kan gue. Oh tapi lu sempet pengen lompat tuh kayak tadi ya? Gue sempet mau nyamperin tuh tangan bang. Nah makanya kan temen gue pada samping-sampingan, cuma pada diem semua kan. Pas gue diloncat, gue teriak-teriakan minta tolong gitu kan, tolongin, langsung ditarik gue, baju gue langsung ditarik ke belakangan jauh lah ibaratnya. Nah dari situ gue ceritain, gue cabut, anjir. Di perjalanan gue mikir bang, sampai rumah tuh gue mikir aja, kok gue masih ngalamin kayak gini, ya kan? Ini apa memang karena memang rasa kehilangan gue yang terlalu parah apa gimana kan? Gue nggak tahu dah. Udah dari situ tuh gue ngisi kesibukan terus tuh bang, sampai akhirnya tuh gue dapet gawean. Mulai gawe ya kan. Nah gue mikirnya udah gawe, ya udah ada kesibukan ya kan, udah nggak mungkin lagi, mungkin pikiran gue udah ada lingkungan baru ya. Iya, lingkungan baru. Udah lingkungan baru, mungkin yang lama udah kehilangan lah, udah kelupaan. Nah gue gawe jalan 2 bulan tuh. Posisi tuh waktu itu pas gue lagi libur bang, gue lagi libur gawe, dan di situ kan posisi gue juga belum beli motor ya, belum ada kendaraan tuh, gue masih naik angkot gitu ya. Temen gue ngajakin jalan-jalan, ngecamp yuk. Ngecamp nih. Temen gue ngajakin ngecamp. Logikanya gini bang, mindset gue ya, gue sebagai awam ya. Lu kalau mau ngecamp, kalau nggak di bukit, di gunung. Iya nggak sih? Gue mikirnya temen gue ngajakin ngecamp di gunung nih, mau di bukit nih. Udah yuk, atau gue nggak ada kendaraan ya. Nah kebetulan
Jadi nih posisi nih rombongan yang mau ngecamp ini nih 30% lah tongkrongan gua. Sisanya teman kampus temen gua, ntar temen yang dari mana dibawa. Jadi 30%-nya orang yang gua kenal, sisanya teman-teman mereka itu yang gua nggak kenal. Nah posisi motor teman gua ini satu nganggur nih. Gua disuruh bawa dan gua bingung bang. Gua bete jalan sendiri ya kan. Ya ngapain juga dulu pada ngobrol di motornya, gua diem aja mau ngapain kan. Blay, goncengan dah sama gua gitu nah. Ya gua sama cewek gua kata dia gitu kan. Ya, terus gua sama siapa? Ini teman yang mana nih? Temen ini ya nongkrongan, temen nongkrongan. Lalu sama siapa kata dia? Iya gua sama siapa kata gua. Ya ajak temen lu kek kata dia. Gua langsung connect Midun nih. Karena setahu gua tuh Midun masih nganggur bang. Jadi dia nyaman dengan penganggurannya dia. Jadi bocahnya rada malesan lah, ya, mageran. Dia paling bantuin nyokapnya dagang doang. Ya udah bentar, lu masih lama nggak? Masih lama dah, jemput dulu sono kata temen gue gitu kan. Gue jemput lah akhirnya ke rumah Midun. Gue jelasin, Blay ikut Blay jalan-jalan gini. Ah kagak punya duit gue, kata dia gitu kan. Langsung sombong dikit bang gue bang. Gue udah gawe bos ya kan. Gue tanggung makan lu segala macam. Gue pokoknya gue jamin lah istilahnya. Intinya lu cuman ngikut nemenin gue di perjalanan, kita senang-senang bareng di sana kan. Akhirnya luluh lah dia bang, dia ngikut, dia mau ngikut dengan udah gue iming-imingin segala macam, rokok makan segala macam. Baliklah ke tongkrongan gue, udah yuk jalan. Itu tuh jalan tuh malam bang, jalan jam 10:30 tuh malam. 11 malam. Jam 10:30 malam jalan. Nah pokoknya di start jalan sampai pertengahan tuh gue belum tahu arahnya mau kemana. Oh iya belum Tapi, tahu nih. Iya belum tahu gue, karena mereka cuma ngomong ngecamp. Cuman arahnya ke arah Tanjung Pasir. Nah gue sebelumnya kan sebelum sekolah juga tuh waktu itu pernah sebelum kejadian Cujang nih pernah lewat jalur situ kan. Kayak nggak asing deh gue jalur ya kan. Tapi mau kemana gitu ya, maksud gue kayak perasaan gue udah nggak enak bang. Perasaan gue udah nggak enak kan. Gue jalan terus sampai dapat pelang yang arah menunjukkan ke Tanjung Pasir sama kemana gitu gue lupa. Mereka masih lurus ke arah Tanjung Pasir. Positif nih langsung pikiran gue, wah bocah mau ke pantai nih. Gue masih ada khawatir, takutnya gue nyusahin teman-teman gue yang lain bang. Iya. Karena di situ pun gue masih kepikiran Ujang mulu, masih sering kayak ngimpi gitu. Gue di situ berhenti kan, Blay, kayaknya ke pantai nih. Gue ngobrol sama Midun. Yaudah Blay, Bismillah aja. Lagi juga kan Ujang udah lama, dia langsung tahu tuh, langsung connect ke sana kan. Tapi perasaan gue gak enak Blay. Ya udah Bismillah aja, jalan aja dulu, udah gak enak sama temen lu nungguin lu kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya gue jalan bang, labas dan bener ternyata gue mau ke Tanjung Pasir. Pantai. Nyampe ya? Iya pantai Tanjung Pasir. Nah nyampe di gerbang Tanjung Pasir tuh gue makin gak enak perasaan gue bang. Perasaan gue kayak nolak, ngajakin balik aja. Cuman si Midun udah tenang aja Blay. Tenang aja, udah tenang sih ini ya, Ujang tuh udah tenang di alam sana kata dia gitu. Lu gak usah mikir macem-macem kata dia. Ya udah akhirnya masuk lah gua, Bismillah gua masuk ke parkiran tuh bang. Gua masuk ke parkiran, standarin motor, itu gua masih panik. Gua masih kepikiran aman gak ya. Lagi-lagi si Midun bilang Bismillah Blay, Bismillah ya bang. Udah dah, gas dah kata dia dah. Bocah juga baru turun motor kan, udah mau ke arah pantai dalamnya. Dari parkiran mau arah masuk. Nah pas gua baru jalan berapa langkah bang dari parkiran, joprak gua bang. Pingsan? Gue pingsan. Oh kenapa tuh? Yang dimana katanya itu pada saat itu tuh pas gue pingsan gua kesurupan. Oh setelah siapa? Kesurupan siapa nih? Kalau untuk kesurupan siapanya ya nanti bisa dijelasin di channel gua, udah ada sebelum videonya. Dan itu tuh katanya Ujang sih yang masuk. Oh Ujang. Belum tentu Ujang juga, tapi indikasinya lebih berat ke Ujang. Nah jadi pokoknya pas gue bangun dari pingsan itu nggak berapa lama gue bangun, gue diusir, suruh balik gue. Jadi pas gue bangun itu pas melek itu kan nyender di pohon, gue melek. Bocah pada ngapain nih ngerubungin gua ya kan. Gua nggak sadar bang, pada saat itu tuh bener-bener nggak sadar. Gua dikerubungin dan ada salah satu orang tuh gua nggak tahu siapa, dan gua sempet nanya ke si Midun, katanya penjaga warung.
Jadi gue ditolongin sama orang yang ngewarung di situ tuh di pinggir pantai. Pokoknya gue di situ tuh gue disuruh pulang ya kan. Pulang, langsung bawa pulang. Lah, gue salah apaan emang? Gue baru datang belum ngapa-ngapain udah disuruh pulang ya kan. Gue gak bikin apa-apa ya kan. Udah pulang aja lu pulang, kata dia. Kata teman-teman gue yang lain juga pulang kan. Anjir, ini ngapa sih pada ya kan? Kok gue jadi diginiin ya kan? Gue baru nyampe udah disuruh pulang ya kan. Si Midun juga panik ya kan. Langsung cabut kata dia. Ya udah akhirnya dengan berat hati tuh bang. Kata gue anjir gue mau seneng-seneng ya kan. Mau gabung nyari teman baru ya kan. Ngapa disuruh pulang baru nyampe. Di perjalanan gue tanya tuh si Midun, Blay, gue kenapa emang? Gue gitu kan. Udah ntar aja kata dia. Gue pepet lagi, Blay, gue tadi kenapa? Ya kan gitu. Udah ntar aja kata dia. Sampai pas udah mau nyampe ke dekat rumah gue tuh bang. Pertengahan ke arah dekat rumah gue. Gue sempat ngeres di warkop. Si Midun mungkin juga kecapean kali ya sebelum pas gue pingsan itu dibantuin ya. Nah di situ gue ngopi, ngerokok segala macem, makan dulu. Gue tanya lagi tuh, Blay, gue kenapa tadi Blay? Ya kan? Lo kesurupan Rep, kata dia gitu. Nah jadi posisi gue pas pingsan itu ternyata gue kesurupan bang. Dan pada saat gue kesurupan itu, ini orang katanya pengen ngebawa gue. Bocah harus ngikut sama gue. Ngajak lu nih? Jadi katanya mau ngebawa gue ke alamnya. Itu lagi di Tanjung Pasir kan waktu itu? Tanjung Pasir. Nah jadi pas kata siapa Midun begitu, dan si Midun feeling langsung ngonek ke si Ujang. Makanya cuman si Midun mikir lagi nggak mungkin Ujang beneran si Ujang, karena apa? Ya nggak mungkin bang, itu teman deket bang, ngelakain teman sendiri ya, nggak mungkin ya. Intinya dari situ tuh Midun ngejelasin, makanya tadi langsung disuruh cabut. Jadi kayak ada negosiasi antara yang yang nyembuhin gua, yang warung-warung itu, sama yang masukin badan gua nih. Ya intinya gua langsung disuruh cabut, makanya langsung cabut gua. Nah dari situ tuh ya gua makin gak karuan pikiran gua bang. Anjir kok masih aja kayak gini ya kan hitungannya kan. Apalagi pada saat itu tuh gua mau dibawa ke alamnya jatuhnya. Dan tuh yang masukin gua maksa kalau gua memang harus dibawa. Gue harus ngikut sama dia ya pokoknya setelah itu tuh gue cabut ke rumah. Midun nginep di rumah gue tuh waktu itu tuh, karena gue mau nganterin juga badan lemas juga bang, capek juga perjalanan. Ibarat lu tektok dari Pondokaren ke Tanjung Pasir kan lumayan bang. Sampai lu suruh balik. Iya habis pingsan pula ya. Nah akhirnya pas gue balik pagi, nah jadi dari situ tuh ya gue anterin Midun balik. Gue gawenya masuk siang. Kata gue kalau masih gawe di sini nih makin gak karuan nih pikiran gue bang, ke Midun terus, ke si Ujang terus ini. Ya akhirnya gue sambil ngelamar di tempat lain tuh, alhamdulillahnya gue keterima kerja tuh bang. Gue di daerah Jakarta Pusat. Gue akhirnya dapet gawean di Jakarta Pusat. Gue langsung resign dari tempat gue, karena tempat gawe gue sebelumnya tuh masih di daerah Tangerang juga. Ya, jadi kayak kalau gue masih stay di sini kayaknya gue nggak bakal bisa kelupain nih si Ujang nih. Masih ada terus lah di bayangan. Masih ada terus di pikiran, karena spot-spot yang dimana gue bareng sama dia tuh banyak di Tangerang bang. Iya, jadi kayak kalau sekarang mungkin kayak tim guy kali ya, kayak pasukan guy bareng-bareng mulai bestie banget lah istilahnya. Nah akhirnya gue ambil gawean di sana ya, walaupun gajinya lebih kecil dari yang sebelumnya. Dengan pikiran gue tuh, ya gue pengen normal aja, pengen hidup normal. Maksud gue, nggak dengan gangguan-gangguan yang kayak sebelumnya gitu kan. Ya, alhamdulillahnya pas gue udah masuk ke tempat kerja gue yang itu di Jakarta Pusat itu, nah yang dimana gue juga stay di sana bang. Jadi di sana tuh memang lu dikasih budget buat ngekos. Oh, di biaya kosannya. Dikasih kosan, jadi dibudgetin buat ngekos, yang dimana biar gue nggak bolak-balik nih ke Tangerang, dari Jakarta Pusat Tangerang. Nah gue standby di sana dan gue pulang paling seminggu sekali, kalau nggak 2 minggu sekali kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setelah gue gawe di sana tuh udah nggak ada gangguan lagi sih bang. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau dimimpiin sih masih. Cuman kalau gue mikirnya kalau gue dimimpiin berarti nih gue lagi lupa ngedoain dia nih ya kan. Iya. Misalkan atau udah jarang ngedoain dia nih, kayak minta didoain, akhirnya gue doain, sholat gue doain. Gitu. Kayak Jadi gitu sih, ini lu gila. Cerita lu bestie banget kali, sahabat banget Cok sih bang.
Kalau sekarang mungkin kalau gue masih kayak gitu ya kayak dulu ya, dikira pasangan homo kali Bang. Iya, jadi gue dengar cerita lu tadi, gila, gue baru kali ini tuh. Jadi lu bertiga nih kan sahabat gitu. Jadi mas siapa? Gara-gara kencing di situ Kencing kan di pohon itu jadi misteri tuh pohon itu ya. nah itu Bang. Nah nanti jadi penjelasannya kenapa tuh si Ujang bisa seperti itu dan pohon apa yang dia kencingin itu lebih jelasnya sih ada di video gue sih Bang. Video lu ya? Iya, ada di channel ya? gue. Dan di situ tuh itu dijelasin dari sudut pandang si Midunnya. Oh, sudut pandang si Midun nih. Midun kan yang seperti gue jelasin di awal, si Ujang ini lebih terbuka sama Midun. Oh, Midun ini ya. Lebih sama si Midun. Ya kayak semacam, ini gue kasih spoiler dikit ya Bang ya. Iya. Jadi pas si Ujang ngencing di pohon ini nih, ini versi si Midun ya sebenarnya yang ada di channel gue. Setelah dia ngencing dia baru nge Bang, di dekat tuh pohon ada sesajen. Jadi bisa disimpulkan kayaknya itu pohon, bukan pohon sembarangan Bang. Bisa jadi pohon buat pesugihan atau apa. Wallahu alam sih Bang, gitu ya. Wallahu alam sih ya. Nah, ini gimana tuh perasaan lu? Gua tuh perasaan lu tuh saat itu gimana tuh? Saat Ujang tenggelam saat itu terus hilang itu campur aduk kok gimana? Ya panik parah Bang, panik parah. Soalnya apa ya? Ya sesuatu yang memang nggak pernah terpikirkan sama sekali sih Bang. Iya sih. Lu kehilangan, ibaratnya gue ya dari dulu ya separah-parahnya sama gue kayak berpikiran kehilangan temennya nggak pernah ada. Maksud gue apalagi temen dekat banget yang kayak gini gitu kan. Itu nggak pernah ada. Gue mikirnya ya lu hidup ya gue hidup terus ya kan. Ya kita sama-sama ngejar karir ya kan, cita-cita digapai sama-sama ya kan. Gue mikirnya dulu kayak gitu. Makanya pas tiba-tiba dia meninggal, dan ini pengalaman perdana gue ya, maksudnya yang dimana gue deket sama satu orang nih, sama dua orang ini, si Midun sama si Ujang, dan salah satu diantaranya meninggal. Baru perdana gue ngalamin Bang. Wah gila sih ya, gimana ceritanya kehilangan sahabat ya, salah satu sahabat ya. Dan tuh sampai saat ini nih masih kontak gak sama keluarganya si Ujang? Kalau keluarganya Ujang terakhir sih Lebaran tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Udah pernah kesana gue. Tapi dan masih ini gak? Sempat kesana, ya alhamdulillah udah mulai reda Bang. Udah mulai reda ya? Udah mulai reda. Dan dia pun minta maaf. Kayak gue minta maaf sama. Jadi gue kesana tuh berdua sama si Midun. Tetap gue gak berani sendiri. Gue berdua kesana sama si Midun. Gue nyolong waktu pas dimana gue libur nih. Gue datengin kesana. Dan orang tuanya welcome, alhamdulillah. Itu berubah drastis. Balik lagi seperti awal waktu masih ada Ujang. Yang pas gue masih main ke rumahnya. Dan orang tuanya pun minta maaf sama gue. Karena udah berlaku kasar kayak gitu. Alhamdulillah deh ya. Jadi udah pikiran mindsetnya udah buka lah ya. Keluarga dari si Ujang ya. Berarti lu nih sama Midun nih masih kontekan lah nih ya? Kalau sama Midun masih Bang. Masih sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Tapi kayaknya gue mau blokir Bang. Kenapa tuh? Bete gue temenan sama dia. Enggak sih, alhamdulillah masih sampai sekarang tuh masih kejaga. Ya walaupun jarang komunikasi, maksudnya jarang ketemu ya. Komunikasi by WA masih sering sih. Ya, Bang, ini cerita lu epic banget ya. Yang dimana kehilangan sahabat sejati, ibarat kita kayak lagu Sound Seven ya, sahabat sejatiku ya. Parah sih Bang. Nah, ini semoga amal ibadah diterima ya oleh Allah ya, Ujang ya. Dan jangan sampai ganggu lu lagi lah, ibaratnya udah tenang lah di sana ya. Mudah-mudahan di sana. Ya, pokoknya sampai saat ini udah nggak ini kan ya? Enggak sih, paling kayak dimimpin aja tadi gue Mimpiin bilang. aja lah. Itu pun sesekali lah. Kayaknya kalau gue lupa ngirimin doa ke dia. Iya, paling lo harus ngirimin doa lah. Iya. Kalau udah sahabat banget ya, udah bestie banget. Ya Bang, ini cerita lu mantep banget lah. Gue terima kasih banget nih. Siap Bang. Lu udah mampir ke Klimis nih ya. Untuk cerita lu yang epic gini ya. Sahabat sejati men. Dan bagi kalian nih, gue ingetin lagi nih. Kalau Bang Refdi ini punya channel ya, channel YouTube Penatua. Nanti yang penasaran sama ceritanya si Midun ya Bang? Iya, versi Midun. Mampir aja ke channelnya Penatua ya. Itu lah, lu tahu sendiri lah. Oke, Bang Refdi. Oke, makasih banyak nih atas waktunya nih. Wah, cerita lu epic banget ya. Gue jadi terngiang-ngiang sama sahabat-sahabat gue yang dulu nih. Yang blokirin Bang, sebelum ditinggalin. Oke, gue mau ingetin ini buat kalian semua, bagi kalian yang punya cerita horor tentang pendakian atau pengalaman horor apapun itu, langsung aja chat di Klimis Official ya, di DM aja langsung atau di IG gue dari Tekansa. Linknya ada di deskripsi semua, oke?
Udah, mungkin itu aja dari gue. Nah, dari Tia, salam mistis.